Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Lintas Banua Sepekan minggu ini kembali hadir ke hadapan Anda. Hari ini edisi Minggu 15 Juli 2023. Serangkaian berita terpilih selama sepekan kami sajikan selama 1 jam ke depan. Pemirsa, dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, Polda Kalsel menggelar operasi Patuh Intan 2023. Dilaksanakan serentak di seluruh jajaran mulai 10 sampai 23 Juli 2023. Polda Kalsel melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Patuh Intan 2023 dipimpin langsung Dirlantas Kombes Pol Roberto Pardede di halaman Satpas Ditlantas di Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 21, kawasan Liang Anggang, Banjarbaru. Gelar pasukan ini menandai dimulainya operasi Patuh Intan selama 14 hari mulai 10 hingga 23 Juli dengan prinsip preventif, persuasif, dan humanis bertema patuh dan tertib berlalu lintas cermin moralitas bangsa. Dirlantas Polda Kombes Pol Roberto Pardede mengharapkan melalui operasi ini dapat mengurangi angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Dalam operasi tersebut Polda Kalsel sedikitnya mengerahkan 498 personil. Diakui Roberto ada penurunan angka kejadian laka lantas pada tahun 2022 dibanding tahun 2021. Operasi yang sama di kecelakaan lalu lintas Operasi Patuh Intan 2022 ada 23 kejadian. Nah, pada Operasi Patuh Intan 2021 itu ada 29 kejadian. Jadi tahun 2022 tuh menurun kejadian 6 kejadian. Tentunya di tahun 2023 ini kita harapkan semakin menurun. Nah, ini untuk jumlah korban meninggal dunia juga pada Operasi Patuh tahun 2022 ada 9 orang. Ini juga mengalami penurunan dibandingkan dengan Operasi Patuh tahun 2021. Tahun 2021 ada 13 orang yang meninggal dunia. Ya, kita nanti sampaikan ke jajaran supaya pada pelaksanaan Operasi Patuh Intan tahun 2023 ini bisa juga menurunkan angka korban dan fatalitas kecelakaan di wilayah Kalimantan Selatan. Jadi harapannya ya tentunya yang pertama kita bisa mewujudkan dan memelihara Kamsel Tipsarlantas di wilayah Kalimantan Selatan, meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban. Kemudian yang ketiga membangun budaya tertib berlalu lintas serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik. Baik kepada seluruh masyarakat kita himbau dalam pelaksanaan operasi Patuh ini di tahun 2023 ini tetap selalu senantiasa mematuhi peraturan berlalu lintas. Tentu saja tidak hanya pada kegiatan-kegiatan operasi, tapi dilaksanakan pada setiap kegiatan setiap hari. Adapun jenis pelanggaran yang menjadi perhatian diantaranya penggunaan helm, safety belt, dan melawan arus. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Selanjutnya menyusul masih belum adanya kejelasan mengenai perbaikan Jalan Nasional kilometer 171 Satui Kabupaten Tanah Bumbu, Komisi 3 DPRD Kalsel kembali mendatangi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta. Sepertinya masih belum ada kejelasan mengenai perbaikan Jalan Nasional di kilometer 171 Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, pasca digelarnya rapat dengar pendapat dengan sejumlah pihak termasuk LSM. Karenanya Komisi 3 yang membidangi pembangunan dan infrastruktur kembali mendatangi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta. Dalam pertemuan itu Ketua Komisi 3 Sahrujani menyatakan hingga kini belum ada skema pendanaan dan jadwal realisasi yang jelas untuk penanganan longsor di kilometer 171.
Meskipun kecewa dan geram, DPRD Kalsel akan menunggu, namun dengan syarat dalam minggu ini harus ada hasil final tentang pihak mana yang harus bertanggung jawab, serta seperti apa bentuk pertanggungjawabannya. Ikuti dalam rapat tadi bahwa SDM akan menindaklanjuti dengan berjanji minggu depan persoalan 171 sudah harus ditindaklanjuti, dan ada saran juga dari Kepala Dinas SDM Kalsel bahwa untuk penanganan jalan sementara itu juga harus ditindaklanjuti dalam minggu ini. Jadi kita penuh harapan mudah-mudahan dalam minggu dalam akhir bulan ini udah selesai permasalahan 171. Berarti untuk sementara jalan alternatif yang ada itu diperbaiki, terus jalan yang ada existing yang ada tetap akan dilanjutkan dengan menunggu hasil RAB dan rapat lagi mereka dengan beberapa perusahaan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan ini, Dewan Rumah Banjar juga membawa pegiat lembaga swadaya masyarakat, salah satunya Anang Rosadi dari LSM Jalan Lurus yang menuntut ketegasan pemerintah untuk sesegera mungkin mencarikan solusi konkret penanganan kerusakan jalan nasional di kilometer 171 ini. Selain itu juga Anang mendesak pemerintah melalui kementerian-kementerian terkait untuk mengambil perannya masing-masing. Jalan itu, tapi yang kita perlukan itu adalah sebuah tanggung jawab perusahaan yang harusnya mereka bertanggung jawab. Itu jangan melepaskan tanggung jawabnya ke lain. Jadi jangan, artinya ada anggaran lain yang bisa digunakan untuk itu. Ada yang dari sini bisa. Bukan itu persoalannya. Jadi jangan melebarkan sebuah persoalan dengan analogi, dengan peribaratan. Siapa yang berbuat, dia harus bertanggung jawab. Itu intinya. Sehingga nantinya perusahaan-perusahaan lain itu juga merasa gitu bahwasanya jangan merusak bumi Allah Subhanahu wa taala di mana tempat kita berpijak semena-mena. Karena seberapa Anda lama hidup gitu. Pengusaha-pengusaha itu seberapa lama sih Anda hidup? Menghancur bumi Allah. Itu yang harus diperhatikan. berarti untuk saat ini belum ada kepastian siapa yang bertanggung jawab dan Belum. bertanggung jawab. Ya, tapi kan dua perusahaan sudah bersedia. Arutmin dan MGAB itu sudah bersedia. Cuma kan soal angka yang berbeda. Nah, penanggung jawab sudah jelas. Nah, keinginan kita adalah ketika misalnya ada yang harus ditekan tanggung jawabnya, maka semua institusi yang ada itu menekan agar mereka bertanggung jawab. Nah, kalau ada yang melindungi quote and quote, berarti apakah mereka melakukan permainan di dalam itu? Itu yang kita pertanyakan. Muhail Fajar TV. Beralih ke informasi lainnya, berbagai program dan inovasi dalam penanganan dan pengendalian inflasi pangan yang dilakukan jajaran pemerintah Provinsi Kalsel mendapat apresiasi dari Bank Indonesia. Salah satunya teknik budidaya padi apung. Upaya penanganan dan pengendalian inflasi pangan yang dilaksanakan jajaran Pemprov Kalsel mendapat apresiasi dari Bank Indonesia. Hal itu disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Doni Primanto Yuwono, saat sambutan pembuka Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi GNPIP Kalimantan dan Capacity Building on Asian Issues untuk stakeholder di daerah berlangsung di Gedung Idham Khalid Banjarbaru, Senin 10 Juli 2023. Menurut Doni, program pengendalian inflasi yang dilaksanakan Gubernur Kalsel Syahbiri Nur beserta jajaran selaras dengan upaya pemerintah pusat sehingga mampu menekan laju inflasi di daerah. Faktor inflasi dapat ditekan karena lancarnya distribusi pangan dan barang pokok lainnya berkat kerjasama pemerintah daerah se-Kalimantan. Seperti di Kalsel ada program teknik budidaya padi apung, program Siska Kuintip, dan penanaman cabai. Sangat apresiasi karena beberapa program dari pemerintah Kalimantan dan juga ada komitmen dari seluruh gubernur Kalimantan yang dihadiri oleh Sekda untuk melakukan hal-hal yang saya kira positif. Tadi ada padi apung ya, ada apa tadi Pak Siska Kuintip ya kan, integrasi antara kelapa sawit, kebun kelapa sawit dengan peternakan, juga ada cabai ya tadi, dan saya rasa beberapa hal ini mungkin sangat positif bagi kita semua untuk kita teruskan, sehingga tentunya kami dari Bank Indonesia mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kalimantan Selatan khususnya dan Kalimantan Barat. Gubernur Kalsel Syahbiri Nur mengaku rendahnya inflasi di Kalsel merupakan hasil sinergi dan kolaborasi semua pihak dalam upaya perbaikan ekonomi baik Pemprov Kalsel, pemerintah kabupaten kota se-Kalsel maupun stakeholder lainnya. Provinsi sendiri, Kalimantan Selatan maupun
saudara-saudara kita dari seluruh Kalimantan, dan yang paling penting ada sinergisitas yang sungguh sangat luar biasa. Pak Presiden kita, pemerintah pusat melalui berbagai stakeholdernya di pusat itu benar-benar turun ke daerah, dan itu membuktikan bahwa negara insya Allah sudah hadir di hati rakyatnya. Dalam upaya mendukung pengendalian inflasi pangan 2023, pada kesempatan itu juga dilakukan seremoni panen padi apung oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Gubernur Kalsel, Ketua DPRD Kalsel, Kepala Biro Perekonomian, dan sejumlah pejabat tinggi lainnya. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, Pemko Banjarmasin bantu korban kebakaran di Jalan Rawasari. Tetaplah bersama kami.